Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Saya keliling silaturahim, seminar motivasi, manjada wajada. Tentu kita akan hikayah pesantren. Kali ini saya di Ciamis di pesantren Rijalul Hikam. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Rijalul Hikam, Yai Al-Hajj Aus Firdaus, alumni Gontor tahun 1987. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malhal. Alhamdulillah, bi khair, Masya Allah. Saya terima kasih sekali nih Pak Kiai diberi kesempatan silaturahim, terus ngisi seminar depan anak-anak. Ya, ya. Anak-anaknya semangat banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih silaturahminya, Masya Allah. Masya Allah. Ini luas juga ya Pak Kiai. Ini berapa luas Pak Kiai ini? Ya, kurang lebih 3 hektar ya? hektar ya. Oh, 3 hektar. Ini dari awal tanahnya memang segini atau dulu pertamanya berapa hektar tuh? Sejarahnya hanya ini saja nih, sekitar berapa meter persegi ini masjid ini. Oh, pertama mulai dari masjid ini. Ya. Oh, kecil ya? Kecil. Jadi didirikan masjid ini merupakan wakaf. Oh, wakaf. Wakaf dari neneknya pendiri, ya, diwakafkan ke pendiri almarhum ayahanda Kiai Haji Ahmad Fatoni, Allahu yarham. Oh, ini ayah antum berarti Ya, pendiri betul. pondok. Dia pulang pesantren dari Garut, Kuningan, Ciamis, pulang pesantren dikasih wakaf tanah ini, ya, didirikan masjid. Didirikan Dan masjid. mulailah merintis pesantren salaf di masjid ini, begitu. Pesantren salaf dulu ya? Ya. Salafiyah. Salafiyah. NU lah ya? NU banget, ya. Banget ya? Iya, NU Kitab banget. kuning gitu ya? Kitab kuning, beliau juga aktivis NU. Ah, Alhamdulillah, ya. tahun berapa itu mulainya? Set? Melihat dari piagam kita juga pasnya nggak tahu, cuman pas ngelihat di piagam Madrasah Ibtidaiyah, ya kurang lebih tahun 50-an lah. 50 ya? 50-an, ya. Lama juga ya? Set? Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk yang tertua, tapi ya perkembangannya seperti ini. Tertua di Ciamis ya? Di Ciamis Utara. Oh, Ciamis Utara. Ciamis Utara sini. Ciamis Utara. Terus berkembang. Berkembang. Kemudian ketika saya tamat sanawiyah tahun 82, ya, dibuang ke Gontor. Disuruh melanjutkan. Disuruh melanjutkan lembaga ini. Oke, sudah sejak awal ya. Nyantri gitu ya. Nyantri, ya. Oh, itu sudah didoktrin bahwa ini kader gitu ya. Kader, ya begitu. Oh, bahkan saya tahunya sekarang ini. Jadi masyarakat ataupun sesepuh di sini pada cerita. Jadi dia kalau pas saya lagi di Gontor, dia selalu membangga-banggakan saya. Oh, anak saya lagi di Gontor, ini penerus pondok ya. Ya begitulah, Masya Allah. Padahal saya nggak ada apa-apanya, wallahu a'lam, Masya Allah. Antum pulang. 87 selesai. Sudah selesai. Terus nerusin di Gontor dulu. IPD ya masih dulu? Iya, masih IPD. Masih IPD. Berapa tahun di Gontor? Di Gontor IPD itu 5 tahun. 5 tahun. Terus pulang. Kemudian ditugaskan dulu sama Pak Sukri itu ke Babu Salam. Baru setelah itu pulang ke sini. Pulang langsung mendirikan meneruskan pondok ini lagi atau gimana? Ya. Pas saya pulang justru pondoknya udah hilang. Yang ada adalah madrasah. Oh, jadi pondoknya nggak ada? Nggak ada. Yang ada hanya sekolahan berarti? Sekolahan madrasah waktu itu. Tahun berapa berarti itu? Tahun 97. 97 antum pulang, itu nggak ada? Nggak ada. Jadi yang ada madrasah di sini. Dan yang megang orang lain semua. Oh, itu. Okay. Kemudian saya masuk di sini. Nah, ini menarik nih. Apa yang antum lakukan? Sementara ini yang saya lakukan adalah mengikuti alur mereka. Oh, pertama kali dulu ya? Oh, ikut dulu. Berarti ikut dulu yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Kita tidak
secara Langsung, ya? halus, tidak langsung, secara halus, kemudian sedikit demi sedikit kita mengajak teman-teman yang sudah ngerti tentang pesantren, ya 1-2 santri, ya mulai di asramakan. Tapi itu juga masih dalam segan mati tak mau. Tapi kita tidak mundur, ya tidak mundur, terus berjuang. Dan alhamdulillah setelah keponakan pada datang dari Gontor, ada keponakan anaknya kakak saya, Ustadz Akang dari Gontor, langsung membantu. Kemudian juga alumni-alumni Gontor dari sekitar sini, Ustadz Farid, Ustadz Adianto, dan kita bergabung, mulailah ya mendirikan, mengasramakan santri 1-2 orang, dan alhamdulillah dengan berkembangnya waktu ya sekarang kurang lebih yang berasrama di dalam adalah sekitar 100 orang lah. 100 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berapa lama prosesnya, Ustaz? Dari madrasah antum datang, terus adaptasi sampai kemudian jadi 5 sampai 10 tahun ada. 5 sampai 10 tahun. Ya, kalau dulu kan kita sendiri saja yang Gontornya. Antum sendiri? Sendiri, sama paling sama istri. Sementara yang lainnya adalah sekolah umum. Tidak nyantri teman-teman yang ada di sini. Gitu. Terus setelah 10 tahun, setelah banyak orang berarti ya? Ya. Itu tahun berapa, Ustaz? Tahun diasramakan gitu. Diasramakan tahun 2000-an. 2000 ya? 2000 ya. Tahun 2000 mulai kemudian diasramakan. Nah, kurikulum pas tahun 2000 itu antum mulainya gimana? Kan antum ngambil sistem Gontor lah katakannya. Ya. Nah, saat itu kan yang berjalan di sini madrasah. Madrasah, iya. Nah, kurikulumnya gimana? Setelah diasramakan? Diasramakan, kurikulum madrasah berjalan. Oh, tetap jalan? Tetap jalan. Kemudian ya, sore, malam hari kita masuk kurikulum Gontor. Kemudian di Jawa Barat itu yang namanya pesantren tetap harus ada kitab kuning. Kita juga merekrut guru-guru kita atau ajengan-ajengan yang ada di sini, simpatisan kita untuk ikut mengajar anak-anak kita. Gitu. Oh, jadi kurikulum Gontor. Iya. Sanawiyah Aliyah tetap jalan. Jalan. Plus kitab kuning. Kitab kuning juga. Mulai dari dulu sampai sekarang. Mulai dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, ngaturnya gimana, Ustaz? Sementara madrasah seperti biasanya pagi-pagi dari jam 7 sampai santri juga ikut madrasah. Dari jam 7 sampai lohor sampai zuhur. Ya. Habis zuhur mulailah pelajaran Gontor dan pelajaran kitab kuning. Jadi, siang, sore, malam dan habis subuh. Itu gitu. Kitab kuning dan pelajaran Gontor. Ya, walaupun belum semuanya kita terapkan dan sekarang sudah mulai 1 pelajaran, 2 pelajaran dimasukkan pada pagi hari. Mudah-mudahan ke depan bisa kurikulum Gontor semuanya. Gitu. Jadi sekarang mulai pelan-pelan lah ya. Iya. Beberapa kurikulum dimasukkan jadi pelajaran pagi ya. Kita juga berpikir kita tidak bisa mendadak karena bagaimanapun mereka juga mempunyai jasa yang di madrasah. Iya, yang betul. Yang sangat kita hargai jasa-jasa mereka. Ya, silih berganti, ada yang pergi, yang datang, alhamdulillah dari Gontor gitu. Justru gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan makin Gontor lagi, makin oke lagi lah begitu. Kira-kira. Nah, kalau saya dengar dari antum tadi, siang, sore, pagi, malam kitab. Nah, kegiatan selain dari kelas olahraga nggak ada berarti? Ada. Kapan itu? Sore hari olahraga. Ya. Jadi sampai madrasah sampai sore, sampai jam 12. Jam 12. Gontor sampai asar olahraga. Oh, tetap gitu, ada ya. Tetap ada olahraga ada. Kemudian habis maghrib ngaji, malam pelajaran Gontor lagi. Ya, habis subuh baru pelajaran salaf gitu. Jadi ada saja syarat lah gitu. Waktunya lebih banyak gitu. Nah, kalau melihat antum tadi, jadi gimana? 24 jam kegiatannya apa saja mulai dari bangun? Bangun jam berapa? Sekarang subuh kan jam 4. Subuh jam 4. Sekarang ini. Berarti anak-anak jam 3, setengah 4 sudah bangun. Setengah 4 bangun.
Alhamdulillah juga kita udah mendapat guru pengabdian dari Gontor. Jadi yang terjun langsung, ustadz dan ustadzah itu langsung menggerakkan santri, bangun pagi, kemudian bangun pagi, sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh langsung ngaji kitab salafi, kemudian masuk ke Gontor yaitu mufrodat as-sobahiyah. Ada, itu cukup waktunya insya Allah. Kemudian setelah itu persiapan masuk madrasah, makan pagi jam 7 masuk madrasah, belajar sampai zuhur, makan siang. Kalau di Gontor pelajaran sore, kalau di gini pelajaran Gontor. Terus sampai asar, habis asar waktu luang. Tapi kadang-kadang menjelang maghrib itu kita anak-anak belajar tahfidz Quran. Menjelang maghrib sekitar setengah 6 menjelang maghrib. Atau yang kalau nggak olahraga jam 5 juga udah standby di masjid. Juga mempelajari sistem bacaan Al-Quran. Ada yang namanya di Jawa Barat ini populer kiroati ya. Membaca Al-Quran itu karena ya santri kita juga banyak anak-anak yang baru belajar membaca Al-Quran. Gitu. Kalau yang sudah lancar kiroatinya baca Al-Qurannya kita arahkan ke tahfidz gitu ya. Di masyarakat juga sekarang sangat populer tahfidz itu. Iya, jadi kita masukkan juga tahfidz. Insyaallah. Jadi masukkan tahfidz. Iya. Tahfidznya ada juga? Ada. Alhamdulillah. Mereka wajib menghafal berapa? Ya minimal 1 tahun 1 juz. Jadi 6 tahun? 6 tahun 6 juz. 6 juz? Tapi tergantung kemampuan juga. Karena pas wisuda, kalau akhir sana itu ya tahun di wisuda juz ke-30 nggak robih-robih. Nggak berubah. Ya. Jadi tergantung kemampuan anak. Kalau yang pinter ya, kemarin kita mengeluarkan, dia hafal sampai 5 juz. Alhamdulillah setelah tamat. Tidak sampai 6 juz. Saripudin namanya. Kemudian sekarang melanjutkan ke Kuningan di sekolah tinggi Al-Quran di Multazam, di pesantren Multazam itu. Karena dia kalau saya kuliah katanya ini sayang nih udah 5 juz kalau nggak dilanjutkan. Di sana sekalian menghafalkan ya. Jadi kalau sistem pengasuhan di sini model pengasuhan ala Gontor, disiplin atau gimana sih? Ya. Disiplinnya ala Gontor, tapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sini ya. Kebetulan wakil pengasuhan itu Ustadz Akang, Ustadz Andila Busu Al-Karim, keponakan, yang walaupun dia tugas di pemerintah sangat sibuk, tapi alhamdulillah masih bisa membantu bersama Ustadz pengabdian dari Gontor, gitu ya. Dan memang ya belum kayak Gontor banget, cuman kita mengarah ke sana ya. Kondisi ya. Gitu. Kalau bahasa gimana sih? Bahasa 50%, belum sepenuhnya. 50% ya. Karena itu memang Arab Inggris. Cuman karena memang tertantang ada kitab kuning dari pesantren salaf itu kan bahasa Sunda. Itu. Jadi kalau serius mereka belajar ngomong bahasa itu ketika belajar aja. Kadang-kadang keseharian kita dapatkan dia karena kebiasaan bahasa Sunda ya. Itu pas kitab kuning berarti sorogan. Berjamaah. Jadi nggak kalau sorogan kan per orang. Ini dia mengajarkan satu ustadz semuanya memegang kitab gitu aja. Terjemah lah ke bahasa Sunda. Kalau sisinya kan seperti itu kalau kitab kuning. Bukan sorogan per orang tapi dengan banyak orang gitu ya. Iya, jadi satu kelas gitu ya. Satu sama Pak Ajengan sesepuh di sini gitu. Kita juga sebagai kerjasama pendekatan dengan Pak Ajengan yang ada di sini, Ajengan sepuh gitu. Kebetulan simpatisan kita juga, sehingga alhamdulillah lah segala sesuatunya lancar. Gitu. Tadi dari sistem yang tadinya salafiyah, terus pesantrennya hilang, antum kemudian rintis dengan sistem Gontor, sistem modern. Apa saja yang antum merasakan kendala pada saat proses rintisan itu, Ustaz? Harus betul-betul sabar banget gitu ya. Karena kita menghadapi orang-orang yang tidak paham tentang pesantren salaf, tentang pesantren Gontor, paling hanya 1-2 orang gitu ya. Yang tahu hanya 1-2. Kebanyakannya ya mereka dari sekolah, dari madrasah, sekolah umum ya.
secara pelan-pelan kita pahamkan, kita sampaikan. Nah, itu jadi betul-betul sabar memahamkan dulu kepada mereka di pesantren adalah seperti ini. Ya lama kelamaan, alhamdulillah. Dan yang paling kadang-kadang kita tidak usah mengajari mereka, kita arahkan anak-anaknya mondok di pesantren-pesantren alumni yang dekat, karena kalau ke Gontor mereka jauh, jadi anak guru-guru itu pada pesantren di Tasik, ada yang di pesantren Condong, ya dulu Lumbadau, ada yang di Darussalam Raja Polah. Gitu. Nah, jadi mereka dengan sendirinya mengerti, oh begini pesantren. Nah, dari sana juga alhamdulillah ada apa namanya. Jadi kita tidak harus menerangkan lagi, mereka paham. Paham, sama lah ya sistemnya. Itu alhamdulillah gitu. Jadi kenapa harus ada kitab kuning di sini? Kenapa harus ada kitab kuning? Kalau di Jawa Barat mayoritas, apalagi kalau pesantren yang baru merintis, itu pemahaman masyarakat secara umum itu ngaji kitab kuning. Jadi otomatis kita adakan dulu gitu. Jadi, harus ada itu harus ada. Kalau nggak ada kitab kuning dianggapnya oleh masyarakat bukan pesantren. Pesantren gitu. Sekolah ya. Jadi pesantren itu wajib. Ngaji kitab-kitab yang sudah populer di mereka. Sementara kan kitab Gontor sebenarnya isinya kan sama, seperti Fikul Wadi sama dengan Sapina Tunajat sama itu isinya. Cuman kalau nggak dibilang kitab Sapina, orang tua nggak mau. Gitu. Dan kita lihat juga awal-awal seperti pesantren Condong, Darussalam juga sama, yang memadukan awal-awalnya ada salafnya juga. Gitu. Nah, dengan model sistem pendidikan dan pengajaran seperti ini, Ustaz, si alumni yang diharapkan dari pesantren Rijalul Hikam ini seperti apa, Ustaz? Profilnya? Ya. Profil yang diharapkan dari alumni pesantren Rijalul Hikam, ya secara umum kita mengharapkan dia dapat seperti di Gontor inti nama, dapat berjuang di masyarakat, apapun profesi dia, ya. Tetap istilahnya melanjutkan mengajar ilmu yang dia dapatkan di sini. Alhamdulillah kalau alumni dari madrasah itu sendiri sudah lama, sudah tersebar di mana-mana. Ya, yang jadi pejabat juga ada. Nah, dan alhamdulillah sebagian dari mereka juga melihat ketika kita reunian melihat kembali ke sini perkembangannya, mereka sangat bersyukur dan mulai juga memasukkan anak-anaknya di sini. Kadang-kadang alumni ingin memasangkan anaknya, tapi anaknya nggak mau pesantren. Ada anaknya kayak gitu. Nah, ini kan banyak pesantren, Sat. Banyak juga pesantren alumni. Ini yang unik, kelebihan yang pokoknya ditonjolkan dari Rijalul Hikam ini apa, Sat? Ya sementara ini kita memunculkan seperti di Gontor saja. Oh, pokoknya Gontor gitu ya. Warnanya warna Gontor gitu ya. Gontor ya, satu bahasa ya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian juga kita mengarahkan kepada tahfidnya juga, alhamdulillah. Oh, tahfidnya ya. Gitu. Oh, sehingga itu mereka diharapkan juga ada menghafal beberapa juz lah ya. Seperti yang antum arahkan tadi untuk ke Mesir, dan termasuk juga saya suka memotivasi mereka. Motivasi mereka kalau ke Mesir itu harus otomatis harus menghafal Al-Quran juga. Betul gitu. Ya. Gitu. Dan alhamdulillah lah minimal juz ke-30 kalau anak yang biasa-biasa alumni itu hafal insya Allah. Juz ke-30 saja. Kalau yang pintar lebih dari 1 juz insya Allah. Iya. Kalau tanah berarti dari mulai beberapa ratus meter sekarang jadi gedung-gedung permanen ini. Alhamdulillah. Berapa hektar, Zat? Ya kurang lebih 3 hektaran semua. Itu gimana perkembangannya, Zat? Beli atau hibah atau gimana, Zat? Ada yang beli. Ada yang beli ya? Ada yang beli juga. Jadi kalau zaman dulu itu, zaman ayahanda tercinta pendiri pondok ini, Kiai Haji Ahmad Fatoni, itu di sini itu banyak musuh, walaupun sama-sama orang Islamnya. Jadi kelompok agamis, ada kelompok lawan agamis apa ya namanya itu? Non agamis. Itu tanahnya ini yang madrasah ini tanah dia itu. Tanah dia. Itu jadi kalau berpikir pada waktu itu nggak mungkin jadi milik kita. Ya, tapi dengan perkembangan zaman
politik Indonesia yang tadinya tidak simpati ke agama jadi agamis semua. Sangat. Dan alhamdulillah waktu itu dijual murah ke kita. Oh, pas tanahnya. Kemudian sebagainya diwakafkan, ya. Tapi untuk wakaf di sini sudah sangat sulit. Semuanya membeli, paling nggak mewakafkan kakak-kakak saya yang dapat warisan dari orang tua. Nah, itu yang wakafkan. Alhamdulillah. Oh, kebanyakan beli ya. Beli ya. Tapi alhamdulillah rezekinya ada saja. Alhamdulillah. Nama Rijalul Hikam itu apa artinya? Artinya, kalau secara harfiah, Rijalul itu kan kalau di Gontor para lelaki dewasa. Para lelaki dewasa ya. Kalau hikam itu kan hikmah ilmu. Hikmah. Tapi kita mendefinisikan secara umum, mungkin itu juga konsep yang didirikan para pendiri. Jadi Rijalul Hikam itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi diharapkan santri itu belajar, mendapatkan ilmu sehingga dapat pulang ke masyarakat dan dapat mengamalkan ilmunya. Itu konsep dari Rijalul Hikam. Ya, gitu. Aneh juga sih. Menarik juga itu. Saya baru dapat ini model pesantren. Biasanya Darul apa? Iya. Rijalul Hikam. Ini Rijal. Yang kasih nama siapa tuh? Yang kasih nama ya pendiri sendiri. Pas udah di awal ya. Dari awal. Jadi makanya madrasah yang ada di sini semuanya madrasah aliyah Rijalul Hikam, madrasah aliyah Rijalul Hikam. Dari awal semuanya begitu ya. Cuman kelihatannya dibantu oleh kakak-kakak saya yang sudah almarhum. Jadi bukan hanya ayahanda tercinta yang mendirikan, dibantu juga oleh anak-anaknya yang sudah dewasa saat itu. Ya, ada Pak Haji Muhammad Hilman, dulu domisilinya di Bogor, Pak Haji Mukhlis, domisilinya di Bandung, dan Bapak Haji Nanang, domisilinya di Ciamis Kota. Itu para pendiri yang membantu ayahanda, sehingga konsep-konsepnya modern, ya ada modernnya, malah saking modernnya terpleset dari pesantren salaf ke madrasah gitu. Ya. Gitu. Jadi dan semuanya para pendirinya sudah almarhumun, semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah dan mendapat kebahagiaan dalam hidupnya untuk beliau. Nah, visi ke depan, impian ini Rijalul Hikam seperti apa, Ustaz? Ya karena saya dulunya di Gontor, ya impiannya ingin betul-betul menciptakan seperti yang dicita-citakan oleh Gontor, 1000 Gontor, 1000 pondok alumni Gontor, cucu-cucunya yang sering saya dengar ketika kita bertemu dengan bapak-bapak pimpinan, ya kedepannya adalah seperti itu. Tapi tentunya menyesuaikan bertahap sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi yang ada di kita. Dan suatu kebahagiaan juga bagi kita sudah 3 tahun terakhir ini kita mendapat jatah guru pengabdian dari Gontor. Langsung ya? Alhamdulillah, iya. Malah ada seorang itu ada dari Riau itu. Dari Riau, kebetulan dia mau kuliah di sini, itu lumayan itu 4 tahun itu jadi dia ada di sini. Kalau yang lain kan setahun ganti. Iya. Kita harus membimbing lagi, meluruskan lagi. Betul. Kan beda alumni Gontor sekarang dengan kita. Dari berbagai macam Gontor 1, Gontor 2, kita Gontor hanya 1 zaman dulu. Betul. Gitu, Masya Allah. Nah, terakhir nih, Ustaz. Mungkin ada alumni yang menonton, alumni Rijalul Hikam yang menonton video ini, Ustaz. Apa pesan untuk mereka, Ustaz? Ya. Kepada para alumni Rijalul Hikam, di mana saja berada, kami mohon bantuan, turut memajukan Rijalul Hikam, turut memajukan warisan dari orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Fatoni, dan minta doa dari semuanya, semoga Rijalul Hikam tetap berjaya, makin maju, makin bagus, makin bermanfaat untuk masyarakat luas, dan sampai akhir hayat Rijalul Hikam tetap ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Barakallah bagai. Amin. Syukur. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin. Pimpinan, guru-guru di sini juga selalu sehat. Amin. Para santri semakin maju, semakin bertambah di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lillahi kalimatillah. Syukran. Ilalika bagai. Banyak kenangan sama antum. Allahu Akbar.
Kita 4 tahun ya. Saya 91, beliau 87. Masya Allah. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Demikian teman-teman sekalian. Ini pesantren adem di sini. Saya senang sekali ternyata di Ciamis ini. Pesantrennya adem, enak. Hawanya itu adem. Terus situasinya, lingkungannya enak banget buat belajar. Syukran jazilan ila liqa fi waqtin akhar walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Ciamis di pesantren Rijalul Hikam. Ini seminar motivasi manjada wajada dengan anak-anak yang semangatnya luar biasa. Kita dengarkan semangat mereka. Manjada, manjada, manjada wajada. Sekali lagi yang paling keras, manjada wajada. Terima kasih banyak. See you next time. Kita di Kopi Wakil Lahor.